3,5 tahun. Kedengarannya singkat ya. Tapi buat Indonesia, periode dari tahun 1942 sampai 1945 itu, wow, benar-benar masa yang penuh kontradiksi, penuh penderitaan yang luar biasa. Tapi di saat yang sama, justru dari sanalah jalan menuju kemerdekaan ditempa. Yuk kita bedah bareng-bareng gimana pendudukan Jepang mengubah Indonesia untuk selamanya. Jadi, waktu Jepang pertama kali datang di tahun 42, mereka itu nggak kelihatan kayak penjajah loh. Mereka datang dengan citra sebagai saudara tua. Mereka bawa slogan Gerakan 3A, yang intinya janjiin pembebasan dari kolonialisme Belanda yang udah 350 tahun. Tentunya propaganda ini disambut dengan harapan besar sama sebagian rakyat kita. Tapi, apa beneran begitu? Nah, disinilah ceritanya jadi menarik. Harapan dan janji-janji manis itu sayangnya nggak bertahan lama. Di balik semua itu ada agenda lain yang tersembunyi. Dan kenyataannya, jauh lebih brutal dari yang dibayangkan. Tujuan utama Jepang sebenarnya apa sih? Jawabannya simpel, menang Perang Pasifik. Dan buat mereka, Indonesia itu ibarat pom bensin raksasa, penuh dengan sumber daya alam dan juga manusia. Semuanya harus dikerahkan untuk bahan bakar mesin perang mereka. Eksploitasi besar-besaran pun dimulai. Dan ini mungkin salah satu bagian paling gelap dari sejarah kita, Romusha. Coba deh bayangin, jutaan orang, kebanyakan laki-laki dari desa, diambil paksa dari keluarganya. Mereka dikirim ke berbagai pelosok, bahkan sampai ke luar negeri, buat bangun benteng, jalan, landasan pacu, dengan makanan seadanya, tanpa upah, dalam kondisi yang nggak manusiawi. Puluhan ribu dari mereka nggak pernah kembali. Dampaknya nggak cuma di tempat kerja paksa itu aja. Kutipan dari sejarawan Aiko Kurosawa ini ngasih kita gambaran yang ngeri banget. Penderitaan itu menyebar kemana-mana. Tenaga kerja di desa hilang, ekonomi kacau, dan akibatnya bencana kelaparan terjadi di banyak tempat. Penyebabnya apa? Salah satunya kebijakan ekonomi yang namanya autarki. Intinya, tiap daerah harus bisa hidup sendiri. Dan semua kelebihannya, terutama hasil pangan, harus disetor ke tentara Jepang. Akibatnya, sistem distribusi pangan yang udah ada hancur lebur, menyebabkan kelangkaan dan kelaparan massal. Jadi, bisa dibilang seluruh roda ekonomi Indonesia itu dibajak total buat kepentingan perang Jepang. Kebun, pabrik, bank, semua diambil alih. Petani yang biasanya nanam padi, dipaksa nanam kapas dan jarak. Uang dicetak terus-terusan sampai nilainya anjlok. Rakyat biasa, ya mereka yang jadi korban utamanya. Oke, kita geser dulu dari urusan ekonomi, sekarang kita lihat sisi sosial budayanya. Dan di sini nih ada ironi yang luar biasa banget dari masa pendudukan Jepang. Jepang juga berusaha menjepangkan Indonesia. Salah satu caranya adalah lewat saikere. Jadi setiap pagi semua orang wajib nunduk ke arah kaisar di Tokyo sebagai bentuk penghormatan. Nah, bagi masyarakat kita yang mayoritas muslim, ini jelas bertentangan sama keyakinan. Tentu saja ini menimbulkan banyak penolakan. Tapi di tengah semua penindasan itu, ada satu kebijakan yang efeknya, wah, di luar dugaan. Demi menghapus pengaruh barat, Jepang melarang total penggunaan bahasa Belanda. Terus gantinya apa? Justru bahasa Indonesia yang didorong buat dipakai di mana-mana, di sekolah, di kantor pemerintahan, di media. Ini benar-benar jadi berkah tersembunyi. Jepang nggak sadar kalau mereka justru ngasih senjata paling ampuh buat persatuan Indonesia. Untuk pertama kalinya, sebuah bangsa yang punya ratusan suku dan bahasa, punya satu bahasa pemersatu yang dipakai secara masif. Bahasa Indonesia berkembang pesat dan jadi pilar utama perjuangan kemerdekaan. Nggak cuma soal bahasa loh, ada lagi kebijakan Jepang yang hasilnya malah jadi bumerang buat mereka sendiri. Apa itu? Militerisasi pemuda Indonesia. Ini benar-benar pedang bermata dua. Jadi Jepang ini bikin banyak banget organisasi militer dan semi-militer. Ada PETA, Heiho, Seinendan, dan lain-lain. Tujuannya sih jelas ya, mereka butuh pasukan cadangan dari penduduk lokal buat bantu melawan sekutu kalau mereka datang menyerang. Nah, ini dia kuncinya. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, ribuan pemuda Indonesia dapat latihan militer yang proper dan modern. Mereka diajarin strategi, disiplin, cara pakai senjata. Dan semua ilmu inilah yang nantinya jadi modal super penting buat perang kemerdekaan. Yah, peta inilah cikal bakalnya TNI kita. Jadi kalau kita tarik benang merahnya, semua penderitaan dan perubahan gila-gilaan selama 3,5 tahun itu, secara aneh malah mempercepat kelahiran sebuah negara bernama Indonesia. Coba kita lihat lini masa ini. Singkat banget kan? Tapi dalam 3,5 tahun itu, perubahannya fundamental banget. Pemerintah kolonial Belanda ambruk, rasa kebangsaan makin kuat karena bahasa yang sama, dan yang paling penting, lahir generasi yang siap angkat senjata. Semua ini jadi pondasi yang pas banget waktu proklamasi kemerdekaan akhirnya dibacakan. Luar biasa ya.
penderitaan yang hebat, tapi di saat yang sama justru jadi pemantik kemerdekaan. Inilah wajah ganda dari pendudukan Jepang. Di satu sisi, ada kebrutalan dan eksploitasi yang nggak terbayangkan. Tapi di sisi lain, tanpa sengaja mereka justru ngasih alat-alat yang dibutuhkan Indonesia buat merdeka. Bahasa persatuan, pengalaman birokrasi, dan sebuah angkatan bersenjata. Sejarah itu emang kadang penuh dengan ironi yang nggak kita duga.